Oke, kalau begitu. Dan bersama-sama dengan kita juga sudah ada Oma Faith. Selamat malam, Oma. Masih dingin, Selamat oh malam. ya. Iya, Selamat malam, Oma. Aduh, ini selamat teman-teman malam. malam. Ini teman-teman juga Semuanya boleh baik, siapin catatan. Baik, Oma gimana kabarnya? puji Tuhan. Puji Tuhan, semoga bisa ketemu Ya, lagi puji sama Oma. Tuhan, semuanya baik. Silakan, Amin. Oma. Silakan. Ya, Apa? silakan Oma. Ini udah siap teman-teman untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ada Natasha yang ada Ya. di London, lalu juga ada Beta yang ada di Dubai, lalu juga ada beberapa teman-teman kita yang lagi ada di China, dan kita mendengarkan ada yang dari Sumatera, ada yang dari Surabaya, dan juga ada dari Kalimantan, apa itu ya, Banjarmasin ya. Ya. Oke, kita sudah siap. Silakan Puji Oma Fit. Tuhan. Puji Tuhan, kita kumpul semuanya hanya satu tujuan. Mau belajar firman, mau belajar didisiplinkan oleh Tuhan melalui firman, ya. Jadi saudara, kita berdoa dulu ya. Bapa yang di surga, kami mohon Kau yang Maha Kudus mengkuduskan waktu ini. Kami mohon Kau yang Maha Kudus mengkuduskan jiwa dan roh kami saat ini. Dan firman-Mu juga Engkau kuduskan, sehingga pada saat ini, baik yang bicara, baik yang mendengar, semua dikuduskan oleh Tuhan dan dilayakkan untuk mendengar suara-Mu sendiri. Kami hari ini, malam ini bicara tentang didisiplinkan oleh Tuhan. Bapa yang di surga, kami telah mendengar bagaimana Tuhan telah menghukum kami, bahkan menyelamatkan kami dengan kasih karunia yang disebut justification. Dan malam ini kami mau belajar tentang sanctification. Semua orang yang telah diselamatkan pasti akan disanctify. Tuhan, ini saatnya Engkau mensanctify kami, mengkuduskan kami. Kalau kami penuh masalah, kami penuh doa yang tak terjawab, ataupun bergumul dengan macam-macam, dah kami lupa bahwa itu alat untuk mensanctify kami. Terima kasih ya Tuhan, biar saat ini kami sama-sama belajar di hadapan-Mu. Baik hamba-Mu, baik pendengar, semuanya sedang belajar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara sekalian, dalam waktu yang singkat ini saya akan mengajak saudara memikirkan ada 3 raja yang berurutan ya kebetulan dalam Alkitab, yaitu Raja Saul, Raja Daud, disambung dengan Raja Solomon. Ya, semuanya diberi waktu 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Ajaibnya Tuhan ya. Ya, waktu yang berurutan. Yang satu, kalau Saul itu anak orang kaya, landlord, ya, tuan tanah. Ya. Dan Saul itu anak yang paling gede di keluarga itu. Ya. Nah, kalau si Daud anak gembala, anak bapaknya tukang itu ternak. Kalau sana itu petani, ini peternak ya. Dan Daud juga mengembalakan domba-domba ayahnya. Dan dia bukan anak paling gede, tapi anak bungsu. Lucu ya, paling kecil. Ya. Terus kalau Solomon, anak raja. Main ya. Tapi dia bukan anak paling bungsu, bukan anak paling gede. Anak yang di tengah. Duh. Anak 5, dia anak yang ketiga dari istri yang namanya Perseba. Istri Daud. Istri Daud yang itu ada hasil perjinahan dia sebelum dia dihukum oleh Tuhan, anak itu mati, namanya Adida. Ya. Terus ini dia punya anak lagi sampai 3 atau 4 dalam satu tawari. Sering sekali kita nggak perhatiin bahwa itu ada, bahwa di dalam satu tawari ada saudara-saudaranya Solomon. Dan Solomon anak yang ketiga. Ya, saudara, di dalam kitab 1 Tawari pasal 5 ayat 3 kalau nggak salah saya lihatkan ya.
Ya, 1 Tawarikh pasal 3 ayat ya ke 5 kalau salah ya. Aku nggak tahu Anda Alkitabmu kadangkala Mandarin sama Indonesia agak beda ya. Punyamu bagaimana? 1 Tawarikh pasal 3 ayat berapa? Ayat 5 kalau nggak salah. Benar? Betul, Bu, ayat 5. Benar. Berapa anak keberapa si Solomon? Anak yang keempat ya. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem, Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo. Dan tidak disebut Salomo anak keberapa, tidak. Ya. Jadi saudara sekalian, ya, 1, 2, 3, Salomo. 4 orang di sini disebut ya. Jadi kalau 4 orang tadi disebut dia anak Salomo, tapi sebetulnya anak dia masih ada yang dulu yang 1 yang mati ya. Terus yang ini. Nah, kalau 4 orang bersama dengan dia berarti 5 orang ya. Tapi yang 1 mati ya ta? Ya. Jadi dia Solomon, yang namanya Solomon. Ya. Jadi saudara sekalian, ini aku menyebut ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ini tuh 4 raja ini kebetulan berturut-turut jadi raja dan dipilih Tuhan, dipimpin Tuhan, ya dibelain sama Tuhan, tapi mempunyai latar belakang yang berbeda semua. Mempunyai sifat yang berbeda. Mempunyai pengenalan kepada Allah yang berbeda, padahal Allahnya satu. Jadi, saudara, kita akan belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana Allah mendisiplinkan setiap orang. Gitu? Kalau kita mau lihat orang siapa, lihat Alkitab paling banyak, paling baik gitu loh. Jadi saudara ingat bahwa ini sambungan dari ajaran Tempari. Tempari adalah justification. Itu justification adalah langkah pertama orang masuk di dalam kerajaan Allah. Di-justify itu lu dihukum, lu dikasih tahu bahwa lu orang dosa. Setelah itu lu mengaku, lu dikasih kasih karunia. Ini langkah pertama. Tapi selanjutnya lu pasti akan didisiplinkan. Ini sanctification. Tidak peduli siapa kamu. Ini kebetulan saya pakai contoh raja-raja. Aku nggak bisa pakai contoh yang lain di dalam Alkitab. Kurang akurat ceritanya dan ditulisnya ya 40 tahun, 40 tahun. Nah di sini kita akan melihat, menyorotin orang Alkitab. Ya, untuk menjadi cermin kita. Kita juga sedang di-justify, di-sanctify. Untuk apa? Untuk tujuan dia. Allah menyelamatkan kita, Allah memilih kita, tapi kita harus memberi respon yang benar. Itu sebabnya baru rencana Allah jadi sempurna. Kalau respon kita nggak benar, akhirnya tidak sempurna rancangan Allah. Si Saul tidak sempurna, mati habis kok. Turunannya nggak jalan jadi raja. Anaknya 1 mau jadi raja, tapi nggak bisa cuma 2 tahun. Itu bukan anak. Dia terakhir mati di perang dengan Filistin sampai tabut segala diangkut. Dia Yonatan dengan 3 saudara, 2 saudara mati semua. Dan anak dia itu bukan anak, ya mungkin anak budi apa-apa. Itu yang namanya Isi-Boset, dibawa oleh Abner untuk ditabiskan jadi raja 2 tahun. Sudah akhirnya yang si timpang itu yang namanya Mephiboset itu cucu diperlakukan baik oleh si Daud. Nggak ada keturunan yang dijadikan raja. Dia orang Benyamin, ya. Kalau si Daud orang Yehuda, lain sama sekali. Tuhan memulai lagi dari si Daud. Jadi saudara, kita mau melihat semua orang dari latar belakang seperti apa, sifat-sifat seperti apa. Tapi kita menemukan benang merah sebetulnya yang Tuhan mau itu apa. Gitu loh. Ya. Nah, makanya saudara, kalau kita belajar Alkitab selalu modelnya cuman ya ceritanya kita mengerti, cuman gitu aja 10 kali kamu baca Alkitab, tahun-tahun baca Alkitab, kamu tidak pernah bercermin. Dan kamu tidak pernah merasakan bahwa Alkitab itu pedang roh benar-benar kau ditusuk.
Jadi kamu tidak pernah didisiplinkan betul-betul dengan firman. Ini adalah penemuan-penemuan saya yang paling belakangan ini ya, di dalam doa saya bilang, Bapak, aku sudah melayanimu 83 tahun. Ya, khotbah yang model apapun sudah saya ikuti selama saya sekolah di STT, kan diajarin ya hermeneutik, cara khotbah yang gini yang kono ikutin, tapi aku terakhir tertarik ini. Jadi dari doktrin ajaran doktrin diterapkan ke dalam firman yang ditulis di dalam Alkitab. Firman jangan dianggap cerita tok lewat gitu. Dan di situ kita belajar benar. Jadi tangan Tuhan memang tidak berubah. Manusianya aja yang terus berubah dan meresponinya terus tidak sama. Kalau engkau dipilih, kita kan dipilih oleh Tuhan. Kalau enggak kan enggak jadi anak Tuhan. Pilihan kan, dipanggil kan, tapi kamu memilih dia enggak? Kamu semua terpanggil jadi anak Allah, tapi tidak semua terpilih jadi raja. Benar enggak? Kamu semua terpilih menjadi anak Allah, tapi tidak semua terpanggil menjadi hamba Tuhan. Benar kan? Yang meresponi, yang ngerti isi hati Tuhan dan meresponi tepat ya kelop. Kalau enggak ya kamu panggilannya ya lain-lain toh, ya tidak harus semua hamba Tuhan toh. Gitu. Jadi alangkah bahagianya kalau dalam seumur hidupmu yang relatif pendek ini kamu diselamatkan. Ya, kamu terpanggil ya sampai menjadi anak Tuhan, tapi engkau pun memilih jalan dia, artinya rela didisiplinkan memilih jalan dia sampai akhir hidupnya. Akhirnya hidupmu bukan percaya Tuhan dapat hidup kekal, enggak, tapi percaya Tuhan menghidupi hidup kekal, kenyataan di dalam hidup dunia ini walaupun semuanya tidak kekal, tapi nilaimu kekal semuanya. Sampai mati engkau masuk di dalam kekekalan itu. Jadi not only you got the eternal life, but you must enter to the eternity. Not the end of your life, but the eternity. Nah, ini jarang dibicarakan eternity. Nah, dipikir percaya Tuhan Yesus dapat itu kekal, that's all. Mana eternity? Jaminan eternity-mu di mana? Kita akan mati loh semuanya, benar nggak? Bawa apa loh? Apa pelayananmu yang sifatnya bisa eternity, nilainya? Ayo. Kalau tidak memang makanya kekristenan kan ketinggalan dulu toh saudara. Saudara, kalau anak sekarang, kalau aku dulu remaja ya saudara, jujur. Anak kecil sampai remaja aku ditanyai papa atau mama gitu semua. Semua anak kan ditanyain, besar mau jadi apa? Jawabannya, kok saya bilang mau jadi insinyur, betul. Ada yang bilang jawabannya mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, apa gini. Kalau anak sekarang kau tanya, coba, jarang yang jawab itu. Mau jadi apa? YouTuber. Lihat enggak? Beda kan sudah nilainya. Cepat dapat duit. Judi online yang dicari. Semua yang khayal, yang mimpi, yang cepat kaya, cepat sok, cepat hebat, cepat dikenal. Lihat sudah dunia sudah berubah, nilai berubah. Kalau kita tidak mengerti yang tidak berubah di dalam Tuhan untuk menghadapi semua yang berubah, kita bakal kekristenan bahkan turun terus. Nggak heran kalau anak-anak muda tidak tertarik tinggalin gereja, lari yang lain. Hati-hati saudara, kita hidup bergereja bukan untuk kumpul-kumpul. Salah sama sekali. Nilai kekekalan tidak diharap, tidak menghidupkan kita. Itu kan sesuatu yang salah dari dasar gitu saudara. Maka saudara, khotbah saya belakangan ini semua aku buka Alkitab, tak bikin perbandingan kita, mari kita lihat. Coba saudara, ini yang berjejeran semua 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Caranya merenung bagaimana saudara? Saya ajak Anda ya merenung. Cara merenungnya dengan cara jalan 3 ya. 1 latar belakang. Ntar saya 3-3 ceritain satu-satu. Terus
dipilih dan diberkati. Cara Tuhan yang memilih. Bukan Daud memilih Tuhan, Tuhan pilih dia. Dia nggak tahu, masih di padang belantara mengembala, dipanggil tuk di urapi loh, kaget kan, dipilih. Tapi diberkati, ya. Setelah itu, tapi masalahnya kita di mana? Dosa dan hukuman. Nah ini, nanti setiap orang kita garap juga dosa dan hukumannya apa, semua ada. Nah terus nanti penilaian kita, pendapat kita menilai dia. Nanti Anda ikut menilai sama-sama. Ya, jadi pelajaran ini jadi hidup gitu, enggak cerita sekolah minggu. Ya, pertama, saudara Raja Saul. Tadi aku sudah singgung sedikit, orang Benyamin, suku Benyamin. Ya, bukan kayak Daud. Daud suku Yehuda, suku yang besar, suku yang memimpin ya. Benyamin itu kan suku yang tidak begitu famous gitu ya istilahnya. Tahun 3050 sampai 1010 before Christ. Ya. Terus latar belakangnya apa? Suku Benyamin, anak seorang berada namanya Kis ya. Ini bahasa Indonesia semua yang saya pakai ya. Nah, perawakannya tinggi, gagah, elok rupanya. Memang rupanya pantas jadi raja. Waktu itu kan nggak ada raja. Israel nggak ada raja, yang ada imam. Ya, nabi. Tapi akhirnya bangsa Israel ngomong sama Pak Samuel ya. Samuel jadi nabi saat itu. Kita mau raja kayak bangsa-bangsa lain. Kenapa? Lihat si Nabi Eli udah tua, bego, anaknya juga bego. Untung ada Samuel yang gantiin. Jadi mereka kayaknya kecewa dengan kepemimpinan yang model gitu. Ya. Teokrasi tapi tidak punya kesaksian yang baik. Anak-anak Eli juga brengsek semua hidupnya. Ya, jadi mereka kecewa dengan dipimpin dengan model yang begitu. Mereka pengen punya raja, datang kepada Samuel, minta dipilihkan raja. Pada waktu Samuel berdoa, apa kata Tuhan? Samuel, mereka bukan menolak engkau, mereka menolak saya. Tapi ikuti saja. Akhirnya Samuel dikasih hak untuk memilih raja. Ya, saudara, aneh ya, si Saul itu dipilih 3 kali loh, saudara. Yang pertama, si Saul lagi bapaknya kehilangan itu budak keledai ya. Dia lagi nyari-nyari, ketemu Samuel. Samuel tergerak hatinya. Urapi dia, ini raja yang akan kuberikan. Kaget ya. Si Saul kaget mendadak di Samuel mengurapin dia, bilang dia akan jadi raja. Mimpi juga enggak, bingung ya. Dipersiapkan juga enggak. Bersama. Kedua, dia ada di mana? Dia di Mizpah. Dengan cara undian. Nah, ini. Waktu itu banyak yang kumpul. Malah dia ngumpet loh si ini. Saulnya. Ditarik keluar, suku ini, keluarga ini. Wah, akhirnya yang ketemu memang si Saulnya jadikan raja. Yang ketiga adalah di Gilead. Ya, Roh Allah yang menguatkan dia dan untuk perang maju. Saat itu mulai, saudara, pada zamannya Saul itu musuh yang paling sering mencelakakan mereka adalah Filistin. Ya, saat itu belum ada raja ya, Nabi Eli yang enggak becus ya, terus mau diserang sama si Filistin, dia ketakutan. Si Samuel berdoa untuk dia, jangan takut, kamu maju. Benar, aneh ya, aku kalau lihat aneh. Saul itu bukan anak tentara ya, bukan pernah kena training, tapi kamu perhatikan dia setiap kali perang menang. Bingung nggak? Tuhan udah janji, aku pilih kamu jadi raja, aku menyertai kamu. Betul loh saudara. Sedangkan orang Israel nggak punya senjata, tukang besi nggak banyak, tukang bikin pisau senjata nggak banyak, semua ngerampas dari Filistin senjatanya. Itu kalau saudara lihat peperangan-peperangan, bingung. Tentaranya banyak sih, banyak orangnya, tapi senjata aja nggak punya. Hanya penyertaan Tuhan. Karena Tuhan janji sama Saul, kamu jadi raja, aku menyertai kamu.
tiap kali perang menang. Bingung kan? Jadi saudara, di sini kita dapat satu kunci. Kalau Tuhan memanggil kamu jadi apa? Jangan takut, Tuhan menyertai kamu. Aku dipanggil Tuhan umur 17. Ya, aku gini. Bingung. Akhirnya tak putuskan aku benar pergi. Biarin nggak dibiayain dari keluarga yang apa-apa kok. Ya, saya berjuang sendiri, saya keluar sendiri, saya studi sendiri, sekolah sendiri. Mulai sampai 17 terus sampai 20 lah. 21 aku mulai benar-benar masuk sekolah STT aku. 25 lulus aku jadi hamba Tuhan. Sampai sekarang berapa tahun aku? 70. Kalau 25, 83 berapa tahun? Coba. Aku disertai Tuhan. Berapa bahaya aku lewati. Benar Tuhan janji. Kamu ikut aku. Tuhan nggak nyuruh saya jadi yang lain. Oh, papaku menyediakan aku yang lain-lain. Tapi aku ikut dia. Tuhan nggak pernah meninggalkan aku. Betul itu. Itu betul, saudara. Dalam marah, bahaya, dalam kesulitan, apapun, aku merasa Tuhan menyertai. Selalu Tuhan menyertai. Hampir mati juga, banyak kalau ceritanya. Saya pernah kecelakaan di kapal terbang. Saudara pernah? Jantungnya copot semuanya loh. Begitu dikatakan bahwa kapal terbang ini akan mendarat di tengah-tengah laut karena sudah bahaya. Semuanya langsung pingsan, yang jantung langsung kambuh loh jantungnya, saudara. Tapi aku masih bisa berdoa. Saudara. Aku pernah, saudara. Kecelakaan di kapal terbang. Tapi akhirnya puji Tuhan bisa tertolong. Banyaklah saudara. Tapi kalau Tuhan memanggil kamu, responmu benar. Semuanya ini hanya program untuk mendisiplinkan. Kalau sekarang masalahmu banyak, ingat kamu sedang disiplinkan oleh Tuhan. Apakah jalanmu benar? Apakah tujuanmu benar? Arahmu benar enggak ini? Itu aja. Ya, si Saul berkali-kali. Ya. Terus selanjutnya dia diberkati di dalam 3 hal. Beberapa kali perang di dalam musuh-musuhnya, ya. Selalu si Saul menang. Ini jelas, ya. Dan dia perang dengan orang Amon, dia menang. Dia melawan orang Filistin berkali-kali. Ya. Itu menang tuh, aku nggak tahu itu nggak dikeluarin ya sama ini ayat-ayatnya ada semua, kalau baca semua nanti nggak cukup waktunya, ya. Terus dia melawan orang Amalek, menang, dan ini dia berdosa. Karena apa? Karena dia nggak bunuh si Raja Agag itu. Dia mentahan Raja Agag. Padahal harusnya Tuhan bilang harus ini dimusnahkan semua, tidak meninggalkan dosa. Dan barang-barang dia yang bagus-bagus tidak boleh ditahan. Ini yang ketiga, kuning ketiga. Melawan orang Amalek. Ini Saul rakus dengan apa yang dimiliki oleh Amalek. Sehingga ini mendapatkan malapetaka. Dimarah oleh Samuel, dimarah oleh Tuhan. Ya, dosa dan kehancuran Raja Saul. Saudara, kira-kira kalau saudara memikirkan si Saul itu dosa paling besar apa? Kalau saya bilang dia jahat. Orang Daud baik, mau menolong dia, dikejar-kejar terus, mau dibunuh terus. Hanya karena apa? Cemburu. Ya, karena dia tahu. Dia tahu Daud bakal menjadi gantinya dia. Dia nggak mau, dia maunya anak dia. Padahal Yonatan sendiri juga nggak mau. Dia bilang nggak mampu aku jadi raja. Harusnya Daud. Kalau Daud bisa, Daud pintar perang, Daud punya strategis, Daud pintar pakai orang. Tapi bapaknya nggak mau. Ya, padahal Saul itu sudah ditolong oleh Daud berkali-kali. Dia kerasukan setan aja Daud yang menolong. Dia perang juga loh. Daud itu dulu pengikutnya si Saul loh, yang ngangkat senjata loh, yang belain dia loh selalu. Waduh, tapi saudara tahu dikejar-kejar si Saul pada waktu
itu Daud pasti nggak ngerti kalau dia dimusuhin. Tapi belakangan dia tahu ada 10 tahun. 10, aku catatannya ada. 10 tahun si Saul mengejar-ngejar Daud. Padahal ada 2 kali Daud tinggal matiin si Saul. Tapi kan enggak. Ada yang dia lagi tidur di tenda. Ya tahu semuanya tidur. Daud bisa masuk tendanya dia. Yang diambil adalah pedang yang panjang itu, senapan panjang sama botol air. Dan dia keluar dari tempat jauh. Saul, ini punya siapa? Si Saul nangis, minta ampun. Dia bilang, kamu sempat ngambil botol minum saya dan senapan saya. Kenapa kamu nggak tusuk saya? Malam itu sebetulnya lu tusuk saya beres. Saya mati. Tapi kok enggak? Tapi cuma ngomong tok si Saul itu. Gitu. Pernah juga kejar-kejaran. Si Daud masuk sebuah lubang. Jadi. Si Saul juga masuk. Buang air besar. Si Daud ada di dalam. Tinggal. Yang gelap kan dia terang-terang nggak bisa lihat gelap. Rekan-rekannya udah nggak sabar. Daud matiin enggak. Cuma dipotong jubahnya. Setelah si Saul keluar, nih jubahnya siapa nih? Sepotong di tangan saya. Aduh, si Saulnya nangis-nangis. Daud, kamu menyayangi nyawa saya. Padahal aku kejar-kejar, aku akan bunuh kau. Coba saudara, bukankah ini dosa-dosa dia? Aku melihat, ya, juga dosa-dosanya dia, ya, si Saul ini, ya. Dia meremehkan Samuel. Ajaran-ajaran Samuel suka tidak didengar. Ya, kan kalau memberi kurban persembahan itu, kurban itu tidak boleh raja, nggak boleh, yang boleh cuma nabi sama imam. Raja nggak boleh. Dia melanggar. Dia mau pergi perang, si Samuelnya belum datang memberikan kurban, dia berani berikan sendiri. Makanya Samuel bilang, Saul, kamu berbuat ini, roh Allah meninggalkan kau. Dia memilih orang lain. Man after my heart. Yaitu Daud. Dia meremehkan hal rohani. Ya, khasiat hal rohani. Remeh. Dan berarti dia tidak dekat sama Tuhan. Hidupnya. Ya. Dan dia juga membuang seenaknya aja gitu loh. Nah, kalau ngambil keputusan. Tidak mempertimbangkan hal-hal yang lebih penting. Apalagi yang dia memanggil orang dukun perempuan. Terakhir dia akan menghadapi Filistin yang sudah tentaranya besar. Dia takut, ya. Si Samuelnya sudah mati, terus dia manggil dukun perempuan. Padahal itu kan larangan besar. Si dukunnya aja takut, dia menyamar jadi orang. Bukan Saul. Terus tanya bagaimana perangnya kali ini, menang atau kalah. Walaupun saudara akhirnya dikasih lihat bahwa Samuelnya keluar, Samuelnya ngomong kok bakal kalah kok gini-gini. Jangan percaya itu Samuel palsu. Itu dukun aja Allah tidak setuju. Bagaimana Allah bisa pakai alat yang dia tidak setuju untuk memberi jawaban yang benar. Tidak. Jangan salah. Ada orang bilang itu Samuel benar. Tidak. Menurut saya itu palsu semua. Walaupun jawabannya benar. Sekarang juga banyak dukun-dukun yang hebat-hebat loh. Jawabannya benar loh. Kalau enggak dari dulu dukun enggak payu, enggak laku. Jangan salah saudara. Jangan kamu pikir asal jawabannya benar asal percaya. Itu kan palsu. Karena mungkin Allah mau pakai cara yang dia tidak setuju untuk menyampaikan kebenaran. Enggak mungkin. Akhirnya kan Saul tahu kan, waduh, saya salah ini. Akhirnya kan setelah itu mengakibatkan dia pasal 28 ya, 2 Samuel itu dia manggil dukun, pasal 31 dia mati. Perang itu menghabiskan dia sekeluarga dan anaknya. Bahkan dia matinya mau bunuh diri tidak berani, dia manggil orang suruh bunuh dia, tidak ada yang mau. Dia berdirikan pedang dia dan dia jatuh di atas pedang itu. Cara bunuh diri itu.
Dan akhirnya dia kan dikubur dengan cara dibakar. Kalau orang Yahudi kubur cara bakar itu terkutuk. Inilah ceritanya Saul. Jadi ya, orang dipilih, dikasihi, disertai, dikasihi guru yang baik Samuel, tapi toh nggak berjalan di dalam jalannya Tuhan. Lihat saudara. Lihat saudara. Itu semua sangat pribadi. Ya. Dan sampai dia mati dia tidak mempersiapkan orang di penerusnya. Jadi kalau kita hari ini melihat sejarah riwayat hidup kerajaan Allah, zamannya si Saul itu adalah zaman yang gelap sekali. 40 tahun tidak membangun apa-apa, tapi merusak hubungan bangsa Israel dengan Allah. Dia Samuel aja nggak dilateni. Ya, maka itu kehancuran terus, saudara. Ya, nah, itu sebabnya, saudara, hukumannya sampai dia tewas, tidak ada keturunan dan tidak ada keturunan tahta. Nah, penilaian kita, saudara, Saul tidak memahami bahwa tidak taat kepada nabi itu sama dengan tidak taat kepada Allah. Ya, dia tidak memahami hal itu. Menurut penilaian saya, Saul tidak mempersiapkan akan anak cucu atau penerus karena dia tidak punya nilai kekekalan, takut sama Tuhan. Bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia itu akan habis. Dan dia harus perjuangkan yang bernilai kekal. Kalau dia benar cinta Tuhan, dia pasti tidak gitu. Dia hanya cinta sendiri. Saul paling kaya loh saudara, sampai pada waktu dia mati, hartanya dia, tanahnya dia banyak sekali. Daud bilang, aku tidak akan mengambil setetes pun tidak. Saya kembalikan ke cucunya yang namanya Mephiboset. Daud tidak rakus loh. Memperkaya diri loh si Saul itu. Beda dengan Daud. Ya. Nah, saudara, keangkuhan si Saul yang tidak pernah mau merendah di depan Tuhan, padahal Tuhan begitu baik menyertai dia terus, itu mengakibatkan si Saul memakan buah yang dia tanam sendiri. Ya, padahal si Daud seharusnya siapa? Pembantunya loh, betul nggak? Iya toh, pembantu orang anak dia yang perempuan naksir si Daud kok. Daud mana berani naksir anak raja. Terus si Saulnya gimana? Kasih jebakan dia toh. Oke. Apa? Mas kawinnya jangan kasih apa-apa. Minta apa? Minta kulit hitam dari orang apa? Filistin 100 orang. Berarti Daud suruh membunuh 100 anak laki-laki toh. Potong kan? Itu kan dikitankan tahu kan disunat kan? Itu kan Daud harus ngadu nyawa. Jahat nggak? Kamu mau ambil bini saya, lu mati. Tapi Daud nekat loh. Ada kan? Baca kan ceritanya. Tapi kan zaman itu kan ada cara dikitankan, nggak usah dimatiin. Itu aku di situ udah lihat, wah ini ngejebak nih. Supaya kalau orang Filistin berontak, keroyok. Si Daud dikeroyok 100 Filistin, Daudnya yang mati. Sebelum memperistrikan anak si Saul, sudah dimatiin dulu. Oh, anak si Saul ngebelain dia loh ya, dia mau dibunuh berkali-kali, disumputin ya toh. Ya saudara. Tapi memang dasar si Saulnya tuh nggak bisa menerima orang yang lebih pintar, yang lebih dipakai Tuhan atau yang lebih dekat, itu nggak bisa. Nah, ini cemburu yang besar. Ini perpecahan yang paling besar. Di mana-mana ada orang tidak mengampuni, ada orang yang cemburu, ada orang yang iri, dan itu racun terus, saudara. Mari pikirkan dalam dirimu apakah ada itu. Dan itu racun yang akan membunuh dirimu dan membunuh orang lain. Ya, kita akan melihat orang yang kedua yang namanya Daud. Nah, Daud ini ceritanya wah. Di dalam Alkitab dan orang banyak khotbah, jarang mau khotbah si Saul. Ceritanya man after my heart, Daud.
Memang dia layak ya, Daud ini ditinggikan karena dia banyak kebajikannya. Ya. Daud juga 40 tahun bertahta, ya, dipilih oleh Tuhan. Dia suku Yehuda, dia berasal dari, dia anak Isai, orang Bethlehem. Dia seorang gembala, bapaknya juga gembala. Waktu kecil dia sudah biasa mengembalakan kambing dombanya bapaknya, dan di sana dia sudah biasa berjuang dengan binatang-binatang buas. Kalau binatang buas mau menerkam domba dia lawan. Sebab itu dia pintar fighting. Dia kecil-kecil tapi kuat gitu loh dengan main ketapelnya dia. Makanya sama Goliat sekali kena karena dia sudah kayak tiap hari kayak latihan gitu. Ya toh? Ini Daud sudah dipersiapkan. Ya, dan ditulis di dalam Alkitab dia elok dan tampan. Ya, dia udah biasa dekat dengan alam, dekat dengan ciptaan Allah, kambing domba. Ya, dekat dengan Allah. Nah, ini Daud latar belakangnya lain. Dia dekat dengan Allah. Dia udah biasa apa-apa dia cari Allah. Ya, waktu dia dipanggil ujuk-ujuk anak si Samuel bilang, mana anakmu semua tinggal ini ya Isai. Enggak, ada satu yang masih di sana mengembalakan kambing. Oh, dipanggil ini. Saudara, dia harus menghadapi kakak-kakaknya yang cemburu sama dia. Betul enggak? Itu tidak mudah. Ya, dia anak paling kecil kok. Tapi dia bisa membawa diri. Ya dong? Saudara ya, karena dia dekat dengan Tuhan. Dia diberkati, dipilih dengan 3 tahap. Coba lihat ya. Dia di Bethlehem, di rumah ayahnya, Nabi Samuel datang mengurapi dia. Itu inisiatif dari Allah. Ya. Terus di Hebron, dia diurapi menjadi raja. Di Hebron berapa tahun? 7 tahun jadi raja. Kemudian karena dia dikejar-kejar sama Saul. Nah, terus dia sudah Saul sudah mati, dia di Yerusalem 33 tahun. Di jumlah semua dia berapa tahun? 40 tahun. Jadi memimpin bangsa Israel. Ya. Jadi saudara, waktu dia 7 tahun dia di Hebron, perang terus kan masih si Saul sebelum mati, aku udah bilang 10 tahun kejar-kejaran. Tapi si Daud ini orang yang pintar memakai orang. Makanya pecundan orang yang terbuang oleh bos-bosnya datang kepada dia, loyal sekali sama dia. 400 orang, 600, dan dia rela membiayai. Itu si Daud itu pintar pakai orang. Ya, makanya sekitar bangsa-bangsa takut sama dia, tahu bahwa Daud itu banyak orang yang loyal sama dia, yang setia rela mati bagi dia. Makanya bangsa sekitar benar-benar Filistin tunduk itu gara-gara Daud. Karena mereka tahu ini orang yang ngebelain dia tuh banyak. Dan dia tahu Daud itu takut tangan Tuhan, Tuhan menyertai dia. Ya. Nah, ini adalah riwayat Daud yang kelihatan banyak menjunjung tinggi sama Tuhan. Ya, cara dia mengambil kembali tabut aja, pertama kali dia kan gagal, dia nggak ngerti kok harus pakai cara yang ditentukan Alkitab. Dia pikir aku mencari, ketemu, langsung diangkat, nggak taunya si Usa mati. Nah, gara-gara nggak mengikuti aturan. Padahal itu udah 20 tahun loh saudara. Tabut itu ditaruh di Kiryat Jearim. 20 tahun. Daud mencari 20 tahun. Karena itu dibawa sama Filistin. Pakai apa? Kereta. Nyasar itu. Nah, itu ceritanya panjang enggak. Nanti ceritain sini. Tapi Daud terus rindu cari tabut. Dan dia mau bikinkan rumah bait suci untuk tabut itu. Hatinya Daud kepada Allah melekat. Ya. Dan juga Daud ada memerintah sampai 40 tahun itu, boleh dikatakan aman negaranya, bangsanya aman, negaranya aman gitu. Karena musuh-musuhnya pada takut sama dia, ya.
Ya, dia diberkati, politiknya di dalam negeri, dia terkenal sebagai orang yang pandai mengatur strategi, dan negara-negara di sekitarnya juga enggan melawan Daud, ya. Dan dia dipimpin oleh Allah dan dia mengikuti cara-caranya Allah. Setelah dia bertobat, dia sanggup membawa tabut yang sudah berkeliaran 20 tahun. Bisa dibawa kembali lagi dan dibikinkan bait suci. Tapi kan dia nggak dikasihkan. Terus Tuhan bilang, anakmu nanti yang bikin bait suci. Kamu terlalu banyak membunuh orang. Ya, jadi tidak boleh. Akhirnya yang membuat bait suci siapa? Salomo. Tapi dia menyediakan semua bahan menandakan hati dia. Dan saudara, tapi ada dosanya juga, ya. Raja Daud berdosa, ada 2 dosa yang dia tidak boleh lupakan. Ya, dan itu tidak bisa ditutup. 1, berzina. 2, membunuh. Itu kan 2 hukum. Ya toh? Jangan berzina, dia berzina. Jangan membunuh, ya dia membunuh. Berzina, mengambil istri orang. Padahal dia seorang raja, selir istri banyak. Kenapa mesti istri orang yang diambil? Itu dosa besar di mata pandangan Allah. Dan udah gitu jahat lagi. Suaminya dengan taktiknya dia taruh peperangan di depan, mati. Tuhan tahu, saudara. Tuhan hukum dia, anaknya yang dia hasilkan itu mati. Tapi Tuhan ampuni dia. Karena dia sungguh-sungguh minta ampun. Ya, itu 2 dosa yang mengakibatkan Daud akhirnya banyak kemacetan. Yang ketiga, aku melihat Daud punya sombong. Yaitu pada akhir tahun, akhir-akhir hidupnya, dia mau menghitung tentaranya dia ada berapa. Pembesarnya banyak ngasih tahu. Yoab segala macam. Tuanku raja sudah diberkati, sudah mulia. Tidak usah ngitung, minta lagi 10 lipat ganda juga dikasih. Tapi nggak dengar. Dengar, saudara. Yang dia hitung hasilnya berapa? 80.000 tentara. Tapi waktu mati sampar 3 hari 70.000. Gone with the wind, mati tentara dia 70.000, tinggal 10.000. Coba kesombonganmu membuat umatmu mati. Gitu. Menghitung-hitung umat. Ya. Akhirnya Tuhan kasih dia pilihan. Ya tahu mau 3 tahun dikejar perang, ya, dikejar-kejar musuh, 3 tahun 3 bulan kelaparan atau 3 hari sampar. Dia nggak bisa milih, akhirnya Tuhan kasih sampar ke dia. Nah, akhirnya dia sungguh-sungguh bertobat dan dia membeli sebidang tanah punyanya orang Yabes. Orang itu dia beli, dia bikin mezbah, dia minta ampun di situ. Tentaranya tinggal 10.000. Jadi saudara sekalian, di tangannya Daud itu banyak kematian juga. Yang matinya mati karena gara-gara dia bikin. Sedih ya saudara, orang dipakai oleh Tuhan. Tapi pelanggaran dia mencelakakan banyak orang juga. Daud. Ya, jadi saudara, kalau kita melihat ya pribadinya dia, tapi dia banyak pertobatan, tertulis di dalam siapa? Mazmur. Mazmur itu banyak pribadi dia hubungannya dengan Allah pribadi. Sampai hari ini banyak orang membaca Mazmur, merenungkan Mazmur karena kedekatannya itu. Ya, itu semua pengalaman pribadi-pribadi dia. Nggak ada yang karangan gitu. Beda dengan Solomon. Solomon banyak ada menulis ini Kidung Agung, ada menulis Amsal, ya, ada ya menulis pokoknya hikmat. Tapi itu tidak tahu ditulis setelah dia tobat apa sebelum dia tobat. Ya, kalau setelah ya aku yakin, walaupun dia belakangan kan menyembah berhala Solomon, tetap dia naik surga karena dia tobat. Tapi kalau sebelumnya aku nggak tahu. Nah, ini yang banyak diselidiki oleh orang. Ini kronologinya. Saudara sekalian, Alkitab itu lemahnya di kronologinya yang saya lihat.
Dia tidak disusun sesuai dengan kronologi. Dia disusun sesuai dengan bobot tulisannya banyak ditaruh depan. Yang sedikit di belakang. Banyak kronologi yang tidak bisa dipastikan gitu, cuman kira-kira. Saudara tahu Paulus menulis surat pertama itu yang mana? 1-2 Tesalonika. Kenapa tulisan Paulus pertama Roma? Nggak bisa jawab. Ya, padahal yang lain-lain itu banyak dia tulis di penjara, udah mau mati itu. Nah, gini-gini ini ya di dalam Alkitab kita ini kelemahan. Maka kita harus membaca luar itu ya, orang yang menyelidiki kronologi ini memberikan kita banyak highlight. Ya. Jadi saudara, memang ya, seorang yang disebut man after my heart pun banyak kelemahan. Ya. Nah, Daud juga bagus, dia nggak membalas kesalahan-kesalahan Saul ya, tidak ada balas dendamnya. Tapi hati Daud terus melekat kepada bait suci dan tabernakelnya itu sampai akhirnya dia mati pun itu yang diperjuangkan kepada anak-anaknya. Dan yang hebat itu berkat Tuhan. Daud menjadi nenek moyangnya Yesus Kristus. Itu nggak bisa diminta. Itu nggak bisa diminta. Ya, itu Tuhan yang memberi. Ya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga ini yang namanya Solomon. Ya, Solomon 970 sampai 930 BC. Ini kayaknya lupa ditulis ya si Solomon ini. Sudah ditulis ya. Jadi 40 tahun juga ini 3 raja semua 40. Putra ketiga dari Raja Daud ya. Dibesarkan di lingkungan istana. Coba bayangin. Ya, seorang yang berbakat di dalam bidang seni dan bidang-bidang yang lain. Ya. Solomon melanjutkan jabatan ayahnya. Ia dibimbing oleh seorang Imam Sadok. Imam besar loh itu, dan Nabi Nathan, dan bahkan 2 orang ini yang mentahbiskan dia. Pokoknya Solomon itu semuanya enak deh gitu. Ya. Masa kejayaannya, hidupnya terkenal hikmat, terkenal di semua raja damai, semua bangsa-bangsa di sekitar kerajaan dia semua pada datang ngasih upeti. Maka Solomon kaya banget, katanya emas peraknya seperti batu, seperti pasir peraknya. Banyak raja-raja datang memberi upeti, pengen besanan sama dia semua, makanya dikasih selir-selir, gundik-gundik. Katanya itu putri raja, apa putri raja bener apa enggak? Nah, Solomon di situ hancurnya. Terbujuk sama perempuan-perempuan itu. Kudik-kudik itu, selir-selir itu dianggap putri raja, membawa patung-patungnya. Nah, dan dia terima semua penyembahan-penyembahan berhala. Bikinkan kelentengnya satu-satu. Bebaskan orang menyembah. Dan itu sangat menyakiti Tuhan. Dan itu kehancuran dia, saudara. Apalagi yang namanya dewa-dewi yang dibawa oleh Sidon, namanya Asitoret, ya Milkom, ya, yang dibawa oleh Amon, ya, terus Kamos, orang Moab, ya, Molok. Wah, ini 4 macam dewa ini disebut dewa kesuburan, dan kuil-kuilnya dalamnya semuanya menjijikan. Maka saudara, kalau baca Alkitab kan ditulis pelacur bakti toh. Di situ ada. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Maka saudara tahu ada satu lembah di dekat Yerusalem, lembah apa? Gehenom apa? Itu kan bekal buang bayi-bayi itu. Dan dia pakai bayi-bayi ini dipersembahkan kepada dewa-dewinya. Itu sangat menyakiti Tuhan. Ciptaan Allah manusia diberikan kepada setan. Maka saudara lihat, dan sampai sekarang aku belum pernah mendengar ada pimpinan orang Israel, entah dia raja, entah dia kaisar, entah apa, minta ampun dan mengusir setan itu keluar. Solomon menerima dia secara raja loh, saudara. Ini resmi loh. Dibawa masuk ini semuanya.
patung-patung gini. Tapi belum pernah diusir keluar loh saudara. Siapa yang usir? Oh, Solomon sampai mati juga enggak. Makain tahu hari ini kota damai Yerusalem menjadi kota yang tidak pernah damai. Benar enggak? Perang dunia 1, dunia 2. Nanti jangan-jangan perang dunia 3 di situ lagi mulainya. Tidak pernah damai. Setan paling banyak di situ. Saudara. Setan paling banyak di situ, bukan di tempat lain. Karena disambut kok oleh orang yang resmi kok, berotoritas kok. Kalau kita ke sana ngusir-ngusir, ketawain. Lu dari mana Indonesia lu tidak punya berhak? Yang memiliki tanah ini aja memanggil saya. Saudara, inilah kekejian untuk bangsa Yahudi sampai sekarang. Berat ke saudara, dia bisa menjadi orang terkenal, orang terkaya, orang terpintar, tapi kehilangan Allahnya. Ya, lihat orang Yahudi sekarang yang paling kaya juga dia, paling pintar juga dia, tapi menolak Mesias, ketemu Tuhan. Lihat, bawa dosanya sampai di situ. Aku udah sering, aku 5 kali ke Yerusalem. Aku sering debatan dengan mereka. Mereka bilang tidak terima Mesias, tapi dia cuma terima Yahweh Allah. Gitu. Nah, Yesus datang pertama kali enggak? Ingat saudara, itu sebabnya kenapa Kristus belum datang. Ini belum dimenangkan. Kan orang bangsa pilihan Allah harus kembali. Dan suku-suku bangsa harus ada yang mewakili. Kan unreached people group itu banyak sekali saudara. Itu harus ada yang sudah pergi menginjil mewakili bangsa itu. Baru Kristus bisa datang. Kalau enggak belum bisa. Kehendak dia belum jadi kok. Saudara, tangisilah bangsa Yahudi ini. Yang jadi orang paling pintar, paling kaya. Tapi paling menolak. Dia jadi Allah sendiri kok. Benar saudara. Benar. Ini menyedihkan. Ini cikal bakalnya dari ini. Asal usulnya dari ini. Berhala-berhala yang dibawa masuk. Bayangin saudara di dalam satu raja-raja. Atau 2 raja-raja. Pasal 6 kamu. Yang Solomon pakai 20 tahun membangun bait suci dan istana dia. Ternyata di dalam keterangan bait suci 7 tahun, istana dia 13 tahun. Biayanya juga besar istana dia. Belum istana yang di situ tulis lagi, belum istana selir-selir 1000 orang itu belum dibangun. Mau pakai biaya berapa? Mau pakai orang berapa? Makanya saudara ingat, pada waktu Salomo mati, rakyat berontak menyegat anaknya. Tolong bebannya jangan terlalu berat. Waktu ayahmu mati, kami terbeban terlalu berat. Boleh nggak diringankan? Anaknya makin kurang ajar. Katanya apa? Kelingkingnya apa? Kelingkingku lebih gede sama jempolnya bapakku apa gimana gitu. Kurang ajar tuh anaknya. Mereka kecewa semua ngikut ayahnya. Makanya 10 suku ninggalin dia. 2 suku tok yang ikut dia. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Lihat saudara. Ya karena ini aubannya si ini. Anak ini auban sekali. Anaknya Solomon juga auban. Ya dah. Dia menindas rakyat loh saudara. Untuk foya-foyanya sendiri. Ini semuanya diingat. Ini termasuk dosa-dosa dia. Ya. Maka saudara sekalian tahu masa tuanya dia kan. Sebetulnya kalau aku menyelidiki buku-buku dia tuh 66 tahun mati. Jadi sebetulnya belum sampai 40. Dia benar-benar Allah marah sekali kepada dia. Karena dia mengizinkan umat bangsa Israel ikut menyembah berhala semua pada zamannya dia. Karena dia sendiri pemimpin, dia juga menyembah berhala kok. Jadi semua penuh dengan berhala itu yang menyakiti Allah benar-benar. Sampai sekarang saudara jangan kira Yerusalem bersih.
Orang patungnya si Daud aja disembah kok. Bingung nggak lo? Bangsa yang dipilih, bangsa yang diselamatkan, bangsa yang benar Allah hadir di tengah-tengah mereka. Masih tidak menyembah Allah satu-satunya. Masih tidak mau percaya, masih mencari ilah-ilah yang lain. Kan bingung kan, saudara? Bingung, memang bingung. Tapi itu kenyataan. Gitu, makanya saudara, kan Firman bilang kita harus berdoa untuk Yerusalem. Kita harus berdoa untuk orang Yahudi. Saudara, anaknya si Elon Musk, tahu Elon Musk sekarang orang yang terkaya, orang Yahudi. Dulu kan apa? Bill Gates. Sekarang Bill Gates kayaknya kalah sama Elon Musk. Elon Musk itu yang punya stasiun di angkasa. Kalau saudara mau piknik angkasa, bayar sama dia tiketnya. 17 miliar PP. Jalan-jalan sana ke bintang. 2 minggu. Paling kaya dia, si Elon Musk. Anaknya lagi bingung. Mau operasi, milih gendernya. Nanti satu-satunya yang paspor itu ada laki, perempuan. Terus ini ada yang ketiga, pilihan. Ini nanti paspornya Amerika. Zaman Joe Biden. Terkutuk nggak coba? Terkutuk nggak? Apa Tuhan ngizinkan? Tuhan nggak bikin laki perempuan N semau gue. Ini anak Elon Musk lagi. Nggak tahu dia laki mau jadi perempuan, perempuan jadi laki. Saudara, yang mau tahu akhir zaman, lihat sejarah. Lihat matamu melek sekarang. Ini semua menandakan akhir zaman datang. Jadi saudara, apa yang dibenci sama Allah itu dikembangkan sekarang. Ya, mari saudara harus bangun. Kalau melihat ini tidak peduli siapa. Lu sehebat Solomon aja, Tuhan kalau kutuk ya kutuk benar. Akhirnya. Solomon tuh tidak ada loh saudara kuburannya. Aku ke sana 5 kali cari kuburan Solomon nggak ada. Kuburan Daud ada. Kuburan Abraham ada. Kuburan Yusuf ada. Solomon nggak ada. Saul juga nggak ada. Nggak dihargai loh. Aku ya kaget sendiri ya saudara. Ya. Jadi saudara, walaupun Solomon itu ya 2 kali Allah memperlihatkan diri. Itu waktu dia ditapis ya di Gibeon. Allah memperlihatkan diri, ditanya kamu minta apa, mau dikasih. Dia bilang enggak, cuma minta hikmat. Allah puji dia. Terus yang kedua kali waktu dia mentabiskan bait suci, Allah memperlihatkan diri, mendengar doanya. Tapi dia bisa tinggalkan Allah sampai seperti itu. Sampai mengikuti semua dewa-dewi ini. Mabok dengan perempuan-perempuan yang enggak benar. Saudara. Aneh ya saudara ya. Saya di Indonesia. Saya nggak pernah lihat setan. Saya di orang ini. Aku kan 5 kali bisa. 2 kali aku lihat setan. Benar. Saya tahu itu dia. Memang di situ ada. Lah kan dia. Lah kalau nggak ada bagaimana? Oh dia Yesus saja dia berani cobain kok. Benar? Yesus kan dicobain. Berapa kali? 3 kali. Benar nggak? Disuruh ini benar nggak? Oh aku bilang, oh iya benar di sini. Benar saudara, aku nggak mau cerita panjang tentang itu. Saudara, hari ini iman kita di mana? Hidup kita di mana? Pilihan Allah di mana? Allah milih kita milih dia. Nah, kita tahu nggak kita di mana dan kurang kemana, arahnya kemana? Tahu nggak kita sedang ada di sanctification-nya. Lagi di sanctify, tahu nggak? Kalau nggak tahu ya Anda memang terus gitu aja, eng. Pokoknya dapat hidup, yang dicari duit, bahagia, bisa piknik-piknik, ya situ aja. Kalau saudara bisa melihat bahwa waktunya dekat, setannya muncul di mana-mana, saudara tahu ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Dan ada hal yang tidak penting yang harus dibuang. Itu saudara. Saya tujuannya membuat ini semua
untuk mengajar teman-teman. Ada hal yang lebih penting. Solomon nggak tahu dia dikasih situasi baik, dikasih pendidikan baik, dikasih karunia yang hebat, kok nggak dipakai. Muliakan Tuhan sampai akhir, kok akhirnya kok dia justru memalukan Tuhan. Sayang toh, ya, sayang toh, kurang apa dia, saudara? Kita hari ini ya, jangan-jangan kita nggak sampai kaya kayak Solomon, tapi jiwa kita kurang lebih sama. Mencari kekayaan, mencari kesenangan, mencari kemuliaan terus. Lupa yang kekekalan. Lupa. Ya toh? Padahal tidak ada yang dibawa. Maka ya saudara sekalian, aku men-sharingkan ini. Aku bertujuan ya saudara ya. Banyak orang pintar. Ini kan orang pintar semua di Alkitab. Saul juga pintar, 40 tahun jadi raja. Daud apalagi juga pintar, hikmat, dekat sama Tuhan. Solomon orang pintar, tadinya dekat makin jauh. Tapi dia kenal Tuhan, Tuhan kenal dia. Tapi dia nggak kenal dirinya sendiri. Benar nggak? Anda kenal Tuhan, Tuhan kenal kamu. Kamu kenal dirimu sendiri. Aku tanya kamu hari ini. Di mana spiritual journey-mu? Di mana perjumpaan-perjumpaan kamu dengan Tuhan? Di mana Tuhan mengubah kamu? Di mana Tuhan mau pakai kamu? Di mana Tuhan mengubah kamu? Titik-titiknya di mana? This is a very serious question you have to answer. Not to answer me. Banyak orang. Di gereja juga banyak. Kenal Allah, Allah Yahweh. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, apalagi kenal semuanya, tapi tidak kenal dirinya sendiri. Aneh kan? Anda kan jauh lebih pintar daripada yang di luar yang nggak pernah ke gereja. Anda tuh pengenalan akan Allah tuh luar biasa loh, saudara. Benar nggak? Allah seperti apa ditelanjangi di dalam Alkitab, kasih kamu lihat semua. Kenapa nggak kenal dirimu sendiri akhirnya? Kenal Allah, kenal bagaimana baiknya, bagaimana kasihnya, bagaimana berkatnya, bagaimana mimpinya. Tapi dirimu sendiri kau kenal nggak? Di mana posisinya di dalam eternity? Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, tolong anak-anak muda ini ya Tuhan. Jangan kenal Allah, kenal gerejanya, kenal persekutuan, kenal lagunya, kenal semuanya. Tapi tidak kenal dirinya sendiri. Di mana Allah menggarap dia. Di mana Allah terus berjalan dan mengetahui dia setiap detik dan setiap saat. Tolong anak-anakmu Tuhan. Gandeng dia, tegur dia, peluk dia, gendong dia. Inilah doa hambamu. Inilah doa hambamu. Saya tidak selalu ada. Berapa lama lagi aku hidup. Tapi aku terbeban. Jangan sampai anak-anak muda ketinggalan kayak saya. Saya nggak ada yang bimbing. Saya ketinggalan banyak. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kita. Ampuni ketidakfokusan kita. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Sembarangan menggunakan uang. Sembarangan menggunakan waktu. Sembarangan bicara sembarangan semuanya. Padahal Allah sedang mensanktifikasi kami. Terima kasih ya Tuhan, jalan-Mu benar dan baik. Sekarang hidup kekal bukan hanya semboyan, tapi harus direalitakan sampai one day kami diizinkan masuk ke eternity. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar seluruh doa. Anak-anak-Mu dengar seluruh doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Jam 9.20. Belum Terima sampai kasih Oma. Thank you. Sangat Oma. dalam banget ya. Ya, Oke. kasih. Iya. Ya, Aku doakan mau. saya lagi terpanggil untuk menulis khotbah-khotbah yang sifatnya gini. Saya terpanggil banyak tema yang saya tulis. Biar Tuhan perpanjang umur saya sampai tulisanku selesai, Tuhan panggil nggak apa-apa. Amin. Dan ini akan saya
akan saya tinggalkan tulisan-tulisan ini. Ya nggak mau cuma khotbah Daud ceritanya sampai selesai. Harus belajar seperti Daud. No, aku nggak mau. Alkitab harus dijadikan cermin. Alkitab harus dijadikan pedang roh. Cari yang berkesamaan. Gitu. Tempo hari aku kan apa? Justification ya. Orang yang pertama kali jumpa sama Tuhan. Responnya apa semua. Ya. Nanti lain kali saya akan bicara sanctification terus purification. Nah, itu yang purification itu lebih dalam lagi ya saudara, itu dari lahir. Nah, itu ada 3 orang juga yang saya ambil. Dari lahir sudah dipurify. Benar nggak? Musa? Dari lahir aja udah mau dibuang di dalam keranjang di sungai ini, benar nggak? Udah dimusuhin sama iblis loh, tapi dipurify sama Tuhan, bener nggak? Dipungut. Ada 3 juga. Nah itu purification, nanti lain kali kita bicara. Terus nanti terakhir glorification. Setelah itu ada beberapa tema-tema penting yang akan saya tulis, yang sifatnya gini semua, menerobos Alkitab. Ya jangan yang kuno gitu terus apa cuman cerita karakter story gitu, nggak mau aku. Jemaatnya memble terus maunya disuapin susu encer terus, kali dikasih makanan keras mencret semua jemaat, nggak mau aku. Mencret habis dikasih makanan keras kayak buffet ini, kasih makanan keras banget toh, mental. Hari ini saya nggak ketemukan satu gereja yang bikin PA yang begini modelnya. Yang setia sama firman, gali. Benar gitu. Dari jadian sampai akhir. Coba. Lain kan kebanyakan orang Kristen ya Kristen. Dengar firman ya dengar. Dia ada masalah langsung gimana jawabannya nggak tahu. Lari sini, lari sana, cari pendeta, cari konselor. Apalagi. Kristen membre lebih banyak dari Kristen yang bisa berdiri dan bisa bimbing orang. Kurang banget. Sangat kurang. Benar, saudara. Itu termasuk gereja saya. Saya bilang, Tuhan, aku dulu tidak diajar sama siapapun sampai seperti ini. Gitu. Sekarang ya, seberapa yang Tuhan mau kasih, sebegitu saya mau tulis. Dan setelah itu nanti akan saya tinggalkan. Ada yang dalam sekali yang jemaat belum bisa dengar. Benny ngomong sama saya, oh tapi kami bisa dengar. Tidak. Sekarang kamu pun nggak bisa dengar ajaranku ini. Mental. Nanti, tunggu aku sudah mati. Nanti kamu buka. Baru tahu mungkin. Ya, saudara. Mari kita memurnikan kita ya. Makin murni, makin jelas. Makin nggak murni, makin nggak jelas, saudara. Tuhan juga gitu. Makin murni, dia makin jelas. Makin nggak murni, wah, buruan, nggak jelas-jelas. Nggak pernah jelas akhirnya. Yang murni aja. Ya, benar, Tuhan nggak tinggalkan. Kok lihat tuh contoh 40-40. Nggak ada yang ditinggalkan. Kecuali dia ninggalin Tuhan dulu. Jadi siapa ninggalin dulu? Nanya dukung lagi. Daud juga. Daud kan nggak pernah ninggalin. Dia berdosa itu kan ninggalin Tuhan itu. Orang selir 1.000.000 buahnya omang ambil istri orang. Wah itu. Tuhan marah banget loh. Betul? Terus itu bunuh lagi. Oh. Iya Oma, thank you ya Oma, sudah kita benar-benar dapat dalam banget, dan aku tadi mau rangkum juga ya Oma supaya kita bisa sharing juga. Tadi Oma udah ceritain kamu apa. boleh ya. Okay. Mau sharing dengan saya kasih waktu sampai jam 10. Oke, Kan aku ini mau baru rangkuman dulu ya Oma. Boleh. Nanti kita udah ada pertanyaan yang ditanyain Mungkin sama teman-teman. pertanyaan dulu aja kali, Nef. Oke. Boleh. Ya, silakan. Oke. Terima kasih ya atas kesabaran Anda. Terima kasih atas
nggak tersinggung. Kadang-kadang kasar banget. Ya, kadang-kadang saya kan kasar banget. Ya, makasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Oma Faith. God bless you. Selamat istirahat Oma. Sama-sama. See you soon. Ya. Good night. Good night Oma. Kita mau doain Oma dulu gitu gimana? Ayo. Boleh. Nat. Oke. Tuhan, terima kasih. Tuhan udah kasih kami waktu, kesempatan lagi untuk ketemu Oma Faith untuk Friday Service kali ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan Oma selama berpuluh-puluh tahun, Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk Oma saat ini. Tuhan, Oma ada keinginan untuk mewariskan buku Tuhan yang dia ingin cari benang merah dari firman-firman Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Oma waktu yang cukup sampai Oma bisa menyelesaikan apa keinginan, apa mimpinya untuk ditinggalkan bagi sekolah doanya juga Tuhan. Mau berdoa juga untuk sekolah doa Oma. Kiranya apa yang sekarang jadi pokok-pokok doa Tuhan yang mendengar, Tuhan juga temukan Oma dengan orang-orang yang tepat untuk jadi bibit-bibit yang akan meneruskan Oma dalam sekolah doa itu Tuhan. Mau berdoa juga untuk kesehatan Oma dalam masa tuanya, kiranya Tuhan terus yang jaga, Tuhan sertai. Dan juga berdoa supaya Oma bisa terus menemukan kebahagiaan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Oma ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih. Good night Oma. Sampai berjumpa. Good night. Thank you. Thank you. God bless you. Shalom BCC Family. Semoga setiap dari kita terberkati melalui firman yang baru saja kita dengar. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan dan menaati firman Allah. So yuk kita mau praktek firman hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mau encourage untuk kita sama-sama follow Instagram account dan YouTube account dari BCC agar setiap dari kita boleh terus diperlengkapi dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Buat teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, maupun komunitas bertumbuh, jangan tunda-tunda lagi ya. Langsung DM ke Instagram account kita atau melalui alamat email yang tertera. See you again very soon. Tuhan Yesus memberkati.